Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi, kembali lagi bersama kami Anwan Channel. Yang membahas apa aja, semua kita bahas kecuali rumah tangga orang tidak boleh dibahas, bahaya. Kali ini saya akan mereview atau memberikan sedikit edukasi tentang masalah termostat. Ya guys, termostat ini salah satu bagian spare part di dalam sebuah kendaraan, khususnya mobil. Kali ini karena saya di bagian penjualan spare part mobil Suzuki, jadi yang kita bahas Suzuki. Oke guys, termostat ini ya berfungsi sebagai alat open close atau buka tutupnya jalur air yang dari radiator. Dimana fungsinya sangat vital. Jika termostat rusak ini biasanya dia tidak mau, air tidak mau sirkulasi karena termostat ini tidak mau membuka lagi, tidak mau open. Biasanya penyakitnya macet, kena karat ya, karena dia berhubungan sama air, jadi ya karat kena air. Dan cara kerjanya simple dia. Biasanya di setiap termostat itu ada tulisannya, ada tulisan derajatnya biasanya. Ya, kebetulan ini yang sedang saya review ini punyanya Escudo Vitara Setkick tahun di bawah 2000. Ya, jadi dia bekerja nanti kalau air atau panas sudah mencapai titik maksimal, misalkan di termostat ini tertera tulisan 82 derajat, berarti dia akan membuka sirkulasi itu di titik 80 derajat. Kalau dia belum sampai 82 derajat biasanya dia belum buka, karena itu emang sudah dirancang dari sananya begitu sama orang Jepangnya. Saya juga nggak ngerti karena bukan saya yang nulis orang Jepang. Nah, orang Jepang tuh udah mengukur semuanya, minimal maksimalnya dia udah diperhitungkan. Jadi dia akan berfungsi kalau sudah mencapai titik 82 derajat begitu guys. Nah, kebanyakan di daerah Indonesia ini karena iklimnya iklim tropis, banyak orang yang melepas termostat ini dari mobil. Sebenarnya sih ya nggak ada masalah karena mobil dia sendiri sih ya, bukan mobil saya ya. Jadi ya terserah yang punya mobil mau dikasih mau enggak ya bodo amat lah ya. Cuman kalau saya ngikutin emang apa yang sudah sesuai aturan mobil yang dari Jepang seperti itu. Ya mungkin bukan mobil Jepang aja, mobil Korea, Eropa dan sebagainya. Ya kembali lagi ke kita. Kalau kita punya mobil, menurut kita nggak pakai termostat bagus ya monggo, tapi aturannya seperti itu ya guys.
Kemudian kalau misalkan apa namanya, termostat ini juga pengaruh ke switch temperatur guys. Jadi kalau biasanya kalau termostatnya rusak itu suhu di mobil, indikator di dashboard itu biasanya ya ikut ikut ngaco dia. Kalau misalkan kita nggak pakai termostat itu biasanya dia lebih ke apa, karena dia airnya nggak sirkulasi, air itu muter terus, jadi eh, mesin itu nggak mencapai panas panas maksimal gitu loh. Jadi ada yang bilang sih katanya mobil itu mesinnya dingin terus atau gimana ya, saya kurang paham. Cuman kalau ini, kalau kita mobil kita menggunakan switch switch fan, switch temperatur, nah biasanya kalau di panas-panas tertentu ini juga pengaruh ke switch fan. Kalau dia panasnya udah mencapai panas maksimal, uh, dia akan memerintahkan, uh, dia akan berhubungan sama switch fan, yang kemudian switch fan itu akan secara otomatis kontak ke kipas, ke cooling fan-nya. Jadi otomatis cooling fan nanti ikut nyala untuk mendinginkan mesin. Nah, begitu guys. Terus biasa ya kita kelihatan dari petunjuk di dashboard, temperatur di dashboard. Kalau dia panas panas yang udah ideal, udah mencapai 80 derajat tadi, itu naik dia, temperatur naik. Nah nanti kalau termostat ini sudah terbuka, air udah sirkulasi, nah itu dia akan turun dengan sendirinya, ngikutin panas atau ngikutin kondisi mesin tersebut. Kalau dia sudah dinginnya udah stabil, dia akan turun, akan normal lagi. Ini akan kemudian otomatis nutup lagi. Nah nanti kalau panas lagi, dia ngebuka lagi. Nah sistem kerjanya seperti itu guys. Nah, kemudian di mana belinya gitu kan, di mana belinya nggak usah jauh-jauh, belinya sama saya under ready, karena saya emang jualan spare part Suzuki gitu. Dijamin asli nggak? Nah asli nggak aslinya tergantung permintaan. Kalau permintaannya asli kita kasih asli, kalau permintaannya mitasi, kalau emang ada yang mitasi atau aftermarket atau KW ya kita biasanya ada. Tapi kalau memang dia tidak mengeluarkan imitasi, ya mau nggak mau mesti ori. Nah, harganya berapa? Kalau spare part itu kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa, misalkan hari ini harganya 10.000 misalkan, hari ini 10.000, terus tahun depan nanya, nah harganya udah pasti berubah. Karena yang kita tahu itu namanya spare part itu setiap tahunnya biasanya ada kenaikan, kadang-kadang sampai sekali dua kali kenaikan itu ada. Nah kenaikan itu kita juga tidak bisa, namanya naiknya diprediksi berapa nggak bisa. Kadang ada yang naik 5% sampai 300% juga ada. Kita nggak bisa patokan seperti itu gitu guys. Ya, kira-kira seperti itu ya edukasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali ke channel Anwan yang ngomongin apa aja, tapi nggak boleh ngomongin rumah tangga orang, itu nggak baik. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.